duwe, gula ra duwe, arep masak arep gawe santen klopo ra duwe. Orang yang nggak mampu kan kasihan. Ini tradisi Indonesia, kasihan pada orang yang nggak mampu. Mestinya hari gembira malah pada susah karena nggak punya apa-apa. Tetangganya atas dasar kejawaan kemasyarakatan Jawa podo nyumbang tanpa diperintah, tanpa disuruh, pada datang. Sumbangannya in natura zaman dulu. Teko nggawa beras ben kena dimasak, ana sing nggawa klopo, ana sing nggawa gedang, ana sing nggawa gula, ana sing nggawa mie. Terjadilah kerjasama antar sesama tetangganya dalam sumbang menyumbang. Besok liya dina tanggane digawe genten disumbang. Cuma masalahnya berkembang. Akhir-akhir orang itu bawa beras dodong-dodong itu kangelan. Wis diringkes wae amplop. Itu perkembangan. Orang sekarang kan lebih senang yang praktis. Sumbangan yang gawa mie, gawa anu kangelan. Ada apa lagi ada masalah. Karena gak diatur, sing teko kuwi dilalah mie karo gula tok. Lah kok masak apa? Sumbangan kok isine mie karo gula. Ora ono sing nyumbang klopo, ora ono sing nyumbang gedang, ora ono sing nyumbang pitik, ora ono sing nyumbang tempe. Apa kok masak mie karo gula tok? Akhirnya diatur yang namanya sinoman. Itu adat Jawa. Kalau ada sumbangan diatur supaya enggak dumpyuk. Kue kalau nyumbangnya beras ya, kue klopo, kue. Jadi itu nanti kalau saya nyumbangnya kelompok besok itu kembalikan kelapa, namanya sinoman. Supaya apa? Tidak dumpyuk. Jadi nggak ada sumbangan yang gula tok atau mie tok, itu nggak ada. Jadi itu diatur namanya sinoman. Akhirnya berkembang ya itu yang lebih luas, nggak usah sinoman, yaitu pakai duit. Harus dibutuh apa, terserah pokoknya duit. Sayangnya sumbang menyumbang ini berkembang menjadi utang piutang. Percaya ora? Buktine nek besar akeh wong undangan iki mumet tenan. Ya sedina ping 5, Pak. Nek wong sijine 20.000, ora duwe sedina ngetono sumbangan 100 ya berat. Ku gak sedina, Pak. Dulu nek sebulan besar akeh. Nalika nampa sumbangan seneng banget, tapi nek wayahe balekno, Pak. Dan menurut saya itu sudah bukan sumbangan. Janjiannya itu sumbangan. Aku di bukti. Buktinya apa? Ibu-ibu ini nyumbang nanggone wong sing ra duwe sumbangane sithik, nek sing sumbang wong sugih nyumbange malah akeh. Wong sugih ora butuh sumbangan, disumbang akeh. Wong kere butuh sumbangan malah disumbang sithik. Nek ditakoni, "Bu, wong ra duwe kok mbok sumbang sithik iki piye?" Jawabe, "Lah wong kere kok disumbang akeh-akeh, apa iso balekno ngono." Lah kowe iki ngutangi apa nyumbang? Wong kere kok mbok sumbang sithik, wong kere iki butuhe akeh, mbok sumbang sithik. Lalu disumbangannya apa bisa balik nongol dulu? Enggak. Seperti utang piutang. Oleh karena itu maka itu silakan diatur sesuai adat, biasanya baiknya bagaimana. Tapi syariat tidak membicarakan tentang amplop sumbangan-sumbangan itu. Karena sebenarnya aslinya walimah adalah ada orang mendapat kesenangan lalu bersyukur, konco-konco dijak melok seneng bareng, yaitu walimahan. Jadi tidak membicarakan soal sumbangan. Kalau kemudian timbul dalam pergaulan, kasihan orang nggak punya, kalau dia seneng-seneng kok
makanannya hanya sego kulup sederhana, dibantu supaya lebih meriah, boleh-boleh saja. Tapi kemudian kalau berkembang menjadi hutang piutang, itu beban. Oleh karena itu maka soal ada, mungkin perlu ada perbaikan sesuai dengan tata pergaulan, karena siapa yang mau melopori, siapa yang mau mengadakan perubahan itu bisa sebenarnya. Seperti pada suatu saat banyak makanan diberikan nggak kemakan, ya. Apalagi kalau bulan Syaban, kadang-kadang banyak orang yang sedekah untuk mayit, bertumpuk-tumpuk makanan diberikan sampai di rumah nggak kemakan. Itu kan mubazir. Akhir-akhir ini saya pernah mengalami beberapa kali berkate barang mentah. Saya bawa pulang, saya kira berkat jebule mie karo gula. Mie karo teh, ada begitu. Itu kan kreasi masyarakat, boleh-boleh saja. Kalau masyarakat mau mengadakan perubahan demi kebaikan bersama, baik. Tapi dalam hal hubungan dengan wali dan adat itu sebenarnya bisa diatur. Nek ono wong digawe, ono kemungkaran saya nggak boleh datang. Yang dalam hal urusan kemasyarakatan bagaimana? Bisa datang sebelumnya, bisa datang sudahnya. Dijaga jangan sampai aku ora iso teko, iki tak kirim amplop jalan, karena itu akan menyinggung perasaan orang. Aku kira ngundang amplop, aku ngundang kowe. Diundang ora teko ngirimnya amplop, apa aku ngundang amplop kok? Ngono wong senajan iki mesti mau. Maka jangan menyinggung perasaannya. Lah piye? Teko sak durunge utawa teko sak. Ini mungkin ada manfaatnya saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini ya, diundang boten rawuh titip amplop. Niku napa boten ingkang kagungan damel malah kepara klersan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran ini perasaan wong Jawa ora ngono. Orang undang kowe, orang undang amplop. Aku undang sampean, orang nggo apa-apa aku senang. Senajan batine ya iya. Kita harus menjaga perasaan orang. Kemana saya tak undang orang teko ngirimi amplop, aku tersinggung. Aku teko bendi. Ini nang tak tulis. Kalau Anda datang mendoakan anak saya senang kok. Orang kalau Anda datang dan membawa amplop nggak ada itu kan. Jadi jaga jangan sampai menyinggung perasaan. Kecuali kalau sudah umum, sing ra teko supaya amplopnya titipno, nah itu nggak masalah. Kalau nggak itu menyinggung perasaan. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu, ada kebiasaan, coba tolong dibiasakan kalau nyumbang pada teman dan tetangga jangan ngukur biar nyumbangi piro. Itu yang saya katakan sudah berubah menjadi utang piutang. Anda nyumbang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan Anda dan keperluannya. Saake wong ra duwe tak sumbang semene. Nek diukur besok kowe iso balekno jangan. Kalau nyumbang kepengin pahala, jangan berharap besok dibaleni. Besok disauri atau disumbang balik, jangan. Kalau Anda pengen pahala, sumbang menurut kemampuan dan kemauan dan keikhlasan Anda. Jangan diukur besok iso balekno ora, jangan. Ya. Itu pesan saya. Ada lagi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan ya. Ini terkait kali hidangan utawi jamuan nalika keseripaan. Pripun memaknai kita menghidangkan dengan tujuan untuk hormat kepada orang-orang yang tak lihat
Sementara banyak orang yang mengkritik tentang masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang meninggal dunia lalu masak-masak diberikan kepada yang takziah. Itu menjadi kebiasaan di Jawa. Tapi akhir-akhir ini datang informasi yang terbaru. Bukan sebenarnya lama kan datangnya ke Jawa ini dianggap terbaru karena sejak dulu sudah biasa ada orang meninggal dunia masak-masak, tamunya dikasih makanan atau diijak selamatan. Nah, sekarang ini ada informasi itu dosa karena menambah kesusahan yang kepaten. Wis kehilangan keluarga, isih kehilangan bondo kanggo nyugati. Menurut ajaran Nabi kan nek ana wong kepaten tanggane masakno. Jadi ora kok bermasak dimasakno tanggane. Maka dari itu termasuk makanan yang dikecam adalah makanan yang dibuat di dalam rangka bacaan orang yang kepaten. Menurut Pak Bukhari gimana? Saya sudah pernah mendapat penjelasan dari kiai saya, guru saya, dan saya teliti sejak dulu bahwa rupanya lain di Indonesia, nggak seperti di sana. Di Indonesia ini kalau ada orang meninggal dunia, yang punya rumah yang nggak masak. Bahkan tetangga saya di waktu dulu di Kampung Pandian itu, kalau ada orang meninggal dunia, tetangga pada datang bawa makanan yang dihidangkan di situ makanan dari luar semua. Ada keripik, ada ini, ada bawa aqua, semuanya dari orang lain. Jadi yang punya rumah nggak keluarin apa-apa. Ada beras, ada semuanya disumbangkan. Itu yang dimasak dari sumbangan, jadi tidak menambah susahnya yang kepaten, jadi nggak masalah. Apalagi kalau diniati niat saya sedekah pahalanya untuk mayit, maka dapat pahala. Karena Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, inna ummi ufuritat walam yusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Apalah ajrun in tasaddaqtu anha? Nabi, ibu saya meninggal dunia mendadak, tidak wasiat, nggak pesan apa-apa. Saya kira kalau bisa ngomong mungkin ya pesan, tapi ini nggak pesan apa-apa. Kalau saya sedekah atas nama ibu saya yang meninggal dunia itu, apakah ibu saya bisa mendapat pahalanya? Nabi menjawab, qala na'am, bisa. Jadi kalau di tempatnya orang yang kematian itu ada makanan sumbangan dari tetangga, dimasak, diberikan orang yang pada takziah, mungkin rumahnya jauh, panas, haus, disediakan minuman, saya kira nggak masalah. Pernah terjadi seorang ketua organisasi, nggak saya sebut organisasinya, yang nggak suka tempatnya orang mati disediakan makanan, nggak suka. Kebetulan ketuanya tingkat Jawa Tengah meninggal dunia. Orang-orang rombongan dari Semarang datang ke sana, pulang dari kuburan, panas banget. Di rumahnya oleh ibunya yang meninggal dunia disediakan minuman teh botol banyak di meja. Pimpinan dari Jakarta yang datang marah-marah, apa-apaan ini? Tempatnya orang mati kok. Ada apa? Ada sugatan apa bu? Ada hidangan, ada minuman sekarang. Maaf ya ini soalnya panas banget dari kuburan kehausan. Kalau ada lebu, ada saya juga. Kalau ada lebu. Terus saya ngomongnya gini, yo malaikatnya raruh kok nanti di rumah kamu. Sebenarnya di dalam rumah maupun di luar rumah kan sama-sama nggak boleh. Tapi karena dengan alasan harus kok, maka disediakan ini oleh ibu ya, saya minum. Ini kalau jumlah bu, jangan jago, tiba-tiba ngakai rapi. Aku itu jawab, nah iya malaikatnya raruh dan nanti kok. Saya sikir. Jadi kalau memang itu diperlukan dan tidak memberatkan, nggak masalah.
Apalagi kalau diniati sedekah pahalanya untuk mayit, boleh. Yang paling ideal adalah kalau ada orang kepaten, tetangganya masak untuk yang kepaten. Nyumbang apa-apa untuk yang kepaten. Kalau ada tamu disugati, itu bukan membebani yang punya rumah. Paham ya? Ya, ada lagi? Monggo. Begini Yai, di kampung saya ada salah seorang non muslim yang melahirkan istrinya puputan, tapi karena minim yang diundang itu warga Islam, terus diberi orang tuanya itu diberi surat Yasin itu suruh. Nah itu bagaimana untuk menyikapi itu, karena ini apa itu untuk kerekan kampung, kita akan membedakan antara agama dan apa tadi, terus suruh berdoa seadanya. Nah, yang diundang Islam semua. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi itu? Yang mati orangnya Islam nggak? Bukan, ini melahirkan puputan. Apa? Puputan. Oh, puputan. Ya, puputan. Orang non Islam melahirkan anak, syukuran, tetangganya diundang, suruh mendoakan. Suruh mendoakan karena minim istilahnya yang non Islam cuma 1-2, yang diundang banyak orang Islam. Terus diundangkan mudin, kalau di kampung kan gitu, kasih itu tadi untuk membacakan surat Yasin di akhir seperti itu. Bagaimana untuk menyikapi itu ya? Iya. Kasihan ya, orang yang nggak tahu. Wong kelahiran atau diwenehi Yasin, apa kepaten? Lah iya, mulane kasihan. Kiai nek ora ngerti ya. Kongkon nasihat pengantin ana nerangno siksa kubur ya. Pengantin gak sida seneng. Wali pengantin kiai ini kongkon mau itu hasanah ke bapak kiai. Pengantinan kan nerangno siksa kubur. Iki kelahiran mestinya kan baca marhabanan. Wong sing di omah ora ngerti ya ditukono Yasin dibagikan. Perkebiasaannya nek tangga matang 10 dina mau 100 dina bacai mayit nganggo Yasin, iki kelahiran yang ditukono Yasin itu kok kan banyak yang dijual. Itu ya enggak masalah, kasihan deh. Lalu pertanyaannya, hukumnya bagaimana kalau kita diundang untuk mendoakan? Doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh gitu. Doakan menjadi orang muslim sih soleh. Jadi besok jadi ini nggak ngerti. Kita suruh mendoakan ya, didoakan. Tapi kalau suruh mendoakan orang non muslim yang meninggal dunia supaya diampuni dosanya, nggak bisa. Nggak bisa. Maka lilladzina amanu lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Nggak ada nabi dan orang mukmin kok memohonkan ampun orang-orang musyrik, nggak bisa. Tapi kalau mendoakan supaya anaknya jadi wong apik, boleh. Tekani wae, datangi saja. Apalagi kalau diterangno, anakmu tak gimana mukun-mukun besok jadi wong soleh, ngono. Ada lagi pertanyaan? Ya. Wes ratangan kopi kira apa-apa. Nang ngarepan. Kok bisa ngarani mesti mengandung babi itu ngerti. Nah, terkadang berarti kan nggak ngerti. Supaya dihukum itu harus ada ketegasan. Kalau Anda diundang walimah, di situ jelas ada daging babi, nggak boleh datang. Kalau kira-kira datang saja. Oh kira-kira kan orang ngerti loh. Lah kalau pulang, nah perlu ya dipangan gedang itu, sing ora mampu babi. Nek gelas mungkin mampu babi banyune atau teh botol.
Kalau gedang kan nggak mampu. Jadi kalau ternyata ada babi ya nggak jangan datang. Tapi kalau hanya kira-kira nggak masalah. Mau datang datang. Oh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau yang punya rumah ridho boleh. Kalau merepotkan yang punya rumah, jangan. Orang mendatangi undangan itu ada etikanya. Dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan yang namanya tatawul itu tidak boleh. Tatawul itu dulu saya waktu kecil dimaknani janggol. Janggol itu nggak diundang datang, itu namanya tatawul. Tak tok waklam tatawul. Tatawul itu janggol itu nggak boleh. Kenapa? Dia akan merepotkan yang punya rumah dan akan merusak aturan acara yang sudah diatur yang punya rumah. Itu kan merepotkan orang yang punya rumah. Maka kalau Anda diundang jam 11, baiknya ya datang jam 11. Kalau sebelumnya di rumah buku, aduh, tamunya sudah teko, itu kan kasihan. Nah, kecuali kalau Anda minta izin, aku orang iso teko ini jam 10, aku jadi maaf, silakan. Kalau yang punya rumah mengizinkan datang sebelum itu nggak masalah. Malah ada hadis yang sayangnya dikatakan hadis doa. Kalau nggak doa itu sebenarnya aku cocok itu. Hampir sama dengan kitab-kitab fikih yang mengatakan tatawul haram. Ada hadis bunyinya begini. Man dakhala bi ghairi da'watin dakhala sarikon. Barang siapa masuk dalam satu walimahan tanpa undangan berarti dia maling. Cocok jajannya aku ya. Oh, saudara belum tahu. Dulu ada anak-anak rombongan anak-anak nakal yang sengaja setiap ada resepsi di gedung-gedung itu nggak diundang. Bawa botol dibungkus, apa-apa dibungkus seperti kado, mau lampu pakaian yang jas, macam-macam, lebu mangan-mangan nggak dikenal aja. Yang punya yang jaga tamu juga nggak kenal tamunya, lebu. Masukkan amplop bahwa sini boleh. Waktu zaman kado yang bungkus apa-apa dibungkus juga nongkrong mangan sama marke boleh. Itu maling. Itu saya pernah anak-anak kumpul itu. Wah, aku mau untuk ini, aku untuk nang gedung kono ini, aku untuk nang gedung kono ini. Anak-anak nakal itu. Maka ada hadis yang mengatakan riwayat Abu Dawud, tapi kok penilaian para ahli hadis itu lemah banget itu. Man dakhala bil ghairi da'watin dakhala sarikon. Barang siapa masuk ke suatu majelis walimahan tanpa undangan berarti dia maling. Ya, jadi sebaiknya kalau undangannya jam 11 datang jam 11. Kalau sebelumnya meributkan yang punya rumah. Saya kira cukup ya. Sekarang ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, ya, oh masih ada monggo. Hah? Oh iya, aku ora diundang nih, dijak kancaku. Nah, piye Mbak Bukan? Ora kenal apa? Ya itu berarti tatawul. Orang tinggal teko, janggol, tatawul. Iya. Sekarang ini lagi musim namanya standing reception, standing reception atau standing party. Standing
Reception itu resepsi berdiri, maksudnya yang pertama supaya sajian yang disediakan terjamah oleh semua tamu, supaya orang bisa mencicipi semua yang disajikan. Karena kalau terpaku di satu tempat duduk, maka nggak akan meliputi semua. Ada bakso, ada soto, ada kambing guling, ada macam-macam, supaya sugatan saya, hidangan saya itu dirasakan oleh semua tamu saya berdiri. Jadi habis makan ini pindah sana, makan ini, makan ini, makan ini. Itu maksud yang pertama, standing reception atau standing party yang pertama. Yang kedua, di antara para tamu mungkin ada yang lama nggak ketemu. Pada waktu itulah ketemu, lalu orang bisa melakukan komunikasi. Lu sampai toh? Sampai lagi nanti sambil makan, sambil. Kalau duduk itu tidak akan tercapai. Silaturahim antar teman yang lama nggak ketemu di dalam resepsi itu nggak ketemu kalau duduk terpaku. Paling ini dok. Jadi tujuan daripada standing reception pertama adalah semua hidangan itu terresapi, dicicipi oleh tamunya. Yang kedua, orang bisa sambil silaturahim dengan tamunya. Adapun berdiri tidak haram tapi makruh. Nah, kemarin barusan saja tetangga saya itu mantu dan resepsinya duduk, hidangannya yang beredar. Orang nyebutnya banyu mili. Habis es, sok. Habis sok, ini semua berjalan dari dua. Yang punya rumah bilang begini, maaf, walaupun teman-teman tetangga saudara selama ini banyak yang melakukan standing party, saya terpaksa melakukan resepsi piring terbang karena saya punya acara yang ingin ditonton oleh semua tamu saya. Kalau standing party orang nggak bisa nonton. Supaya acara saya ditonton semua tamu saya suruh duduk semua. Akalnya yang dekat di dewe kok. Banyak ngajak kan orang yang nonton. Supaya acara saya dinikmati oleh seluruh tamu. Coba kalau standing reception kan nggak bisa itu. Paling teko mangan, salaman, ngomong. Ada masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Terserah Anda. Tapi soal hukum, kalau makan sunatnya memang duduk, kalau berdiri nggak haram tapi makruh. Ada yang kritik soal garpu, beliau ngomong ya, wong kritik ya kena wae ya. Nek makan ojo nganggo garpu, ada itu. Karena Nabi menganjurkan kalau makan pakai tangan kanan. Kalau pakai garpu kan berarti tangan kanannya pakai sendok, tangan kirinya tangannya segok, garpunya dua. Lah, pada mana itu jadi berarti bersunat makruh, bersunat makruh. Orang yang kiai sing cover-covering kritik ngono ya. Ya wong akeh aja. Ya aku yang bidok ya sih. Boleh-boleh saja. Anjurannya dia sing apik aja nganggo garpu. Dadi sendok tok perlune kabeh dipangan nganggo tangan kudu disediani kobokan. Lah nek ngotot-otot iwak apa? Saya kira boleh-boleh saja kritik, namanya koreksi ya. Karena yang kita anggap benar sekarang oleh anak cucu kita nanti dikoreksi mungkin salah. Yang kita anggap benar sekarang kita lakukan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh, arah kerumun, turun. Wah, saya nggak bisa jawab itu tuh. Wangel pertanyaannya. Mesti
sing dijawab ora siji tok iku. Ana wong wedok dipek bojo wong non muslim. Agamane Kristen. Lah ibune Islam wis mati. Dheweke banca ibune nekakno kanca-kanca pengajian ikon nalilno ibune. Lah tekan nang omahe kono ana sapipe. Ngono kuwi piye? Sing tak pikir ora kuwi kok. Wong wedok dipek bojo wong Kristen iki apa sah? Kita pikir malah nang kono kuwi. Wong Islam perempuan dinikahi orang non Islam itu nggak sah nikahnya. Ya muka-muka nanti disadarkan oleh Allah. Kadang-kadang ada orang laki-laki yang demi mendapat istri pura-pura masuk Islam. Setelah menikah kembali ke agama yang aslinya lagi yang non Islam. Itu dia nggak kembali. Udah diakali. Nah udah sekarang kalau orang diundang tetap temennya kenalin ibune piye ya teko. Diundang tali ya teko. Ana saripe ya Pak merem. Aja apa? Aja ngingeti saripe. Lho ana sarip ora samar ora kowe merem ya ana pancen ana kok Pak. Ya ingat saja sabda Nabi marro'a minkum munkaran wal yughayyirhu biyadihi wa illam yastati wa bi lisanihi wa illam yastati wa bi qalbihi wa dzalika ab'abul iman. Barang siapa melihat kemungkaran hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Misalnya jadi kan kan udah tanya kocok jamaah tuh, buat bisa lebih tidur dhisik. Nek gelem ya wis diingkari saja, wis nganggo tangan ra iso, langsung ngedono ya ora iso, kon ngedono dikandani ya ora iso, hatinya yang mengingkari. Aku gak suka saling itu. Hatinya mengingkari. Jadi anggap saja aku pokoknya cocok. Boleh silakan baca tahlilnya, tapi soal salib kita hanya bisa mengingkari dengan hati. Hatinya berkata apa? Saya nggak setuju dengan salib itu. Saya berdoa mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah. Itu namanya, itu termasuk iman yang paling lemah itu. Janjiannya sing kuat ya diubah dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan lisan ya hatinya yang mengingkari. Saya kira itu demi kebaikan dengan selama teman jamaah pengajian tekani, nek iso jalur dulu bisa lebih tutup isi apa disingkir masih ngono. Mungkin malah tabrakan kalau malaikat yang gue tahlil ngono. Dulu saya pernah ngakali orang bisa kok. Iya. Ada orang meninggal dunia, bapak ibunya Cina. Mbah-mbahnya agamanya Konghucu. Diambil anak asuh oleh seorang muslim, disekolahkan di sekolah Kristen. Berarti ada berapa pihak ini? Mbah Konghucu, sekolah Kristen, yang ambil anak asuh dia seorang muslim, wiwit cilik ngaji nang masjid. Ketika meninggal dunia, dari pihak gereja datang mau nyembayangi. Kakeknya yang Konghucu juga mau nyembayangi. Lah mutinnya datang kepada saya, pripun Pak Bukono? Izin aja, siji gue rebutan wong telu. Ngene wae. Gandeng aku meyakinkan wiwit cilik ngaji nang masjid, saya meyakini dia muslimah. Lajeng pripun? Bukalah kandani kongkon maca selawat. Jadi ku rombongan gereja teko krungu selawat mesti balik. Kono ora paham selawat ke apa? Rumasane kan wis ritual agama. Pokoke ono rombongan teko Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti si kono rombongan teko ini wis dianu balik.
Lambahnya yang Konghucu itu mendatangi saya langsung. Ini Pak Bukhari apa? Ini karena yang duduknya orang Konghucu ya tata cara Konghucu tetap dijalankan. Maksudnya apa? Itu kalau meninggal dunia itu harta-hartanya, barang-barangnya ikut dimakamkan, apalagi terutama yang disukai itu dimakamkan. Oh gini ya, cucumu ini orangnya baik, mulai kecil ngaji, sudah didoakan kiainya, itu nanti baik. Kalau dicampuri di barang-barang ditaruh situ nanti tabrakan doa dengan tradisi itu nanti nggak baik. Kalau mau barang-barang yang mau dimakamkan itu berikan tukang-tukang yang menggali kubur, itu pahalanya besar untuk anak ini. Bagus sekali nanti anaknya. Nah tapi buat sidik-sidik yo, no tau Pak Bukhari. Ya sudah, nanti ambil tasnya itu, tas plastik icolak itu, barangnya yang paling berharga biasanya alat sekolah, taruhkan di dalamnya, pakaian apa yang taruh dalamnya, nanti dimakamkan di sana. Tapi aja kabeh, liyane wene sing tukang gali kubur wae. Iya, ketika memakamkan saya beritahu tukang gali kubur, engko nek mendem tase kuwi cetek wae. Engko nek wong dungo dikuo. Akhirnya benar, jadi yang dari gereja setelah mendengar selawat nggak jadi, yang Konghucunya saya beritahu ya wes, gue dipendem tak kon menjing kedai. Akhirnya ya terjadi, tapi tetap di ritualnya secara Islam. Udah, akal perlu. Saya kira cukup ya. Mari kita berdoa mohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan syariat serasi dengan adat. Syariat dan harmonis dengan adat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallallahu wa ta'ala ala sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Rabbana Allahumma bi barakatil Fatihatil mu'azzamati wasabil mathani ij'alna wa auladana min ahlil iman wal ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-kufri wal jahli wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma tsabbit aqdamana wa aqdama auladina ala al-iman wal islam ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Allahumma sallim ajsadana wa sallim arwahana min afati dunya wa min adzabil akhirah. Wa aslih lana dunyana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ya Allah ziyadatan lana bi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian kajian pada siang ini. Marilah kita tutup dengan bacaan akhir hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.